adil tok, ndak pakai makmur negara komunis. Makmur tok, ndak pakai keadilan negara kapitalis. Lah Indonesia ini ma baina wa baina. Nah itu ya begini ya ndak begitu, tapi separuh-separuh lah. Nah, ya dulu ini bapak-bapak yang beragama lain perlu saya ceritakan bahwa saya dulu itu kalau pidato wong beling ya, lalu bilang Indonesia ini bukan negara teokratis, negara Islam, juga bukan negara sekuler karena agama punya peranan. Jadi bukan sekuler, bukan teokratis, artinya Indonesia ini negara yang bukan-bukan. Ini modalnya orang ngaji kelilingnya gini. Harus cerita yang lucu-lucu, kalau enggak orang lari. Dan harus begini, enggak boleh obrak-obrak itu tuh, itu bukan mubalik, itu mantan dan ramil. What? Iya, siapa yang tidak kenal beliau? Siapa dia? Ya, dia adalah Gus Dur alias Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau adalah Presiden Indonesia yang keempat. Sebagai presiden, beliau dikenal cukup unik dan nyentrik. Beliau sering memiliki cerita-cerita yang lucu, yang menggelitik. Nah, salah satu cerita yang paling menggelitik adalah cerita tentang argometer. Ceritanya seperti ini. Baik, ceritanya seperti ini. Di luar Hotel Clinton, Gus Dur ingin pergi ke bandara bersama temannya yang seorang turis dari Jepang. Ketika mereka naik taksi, tiba-tiba di jalan ada mobil yang menyalip mereka dengan cepat. Si Jepang dengan bangganya tiba-tiba berteriak, Toyota, made in Japan, very fast, kata si Jepang. Tidak lama kemudian ada mobil lain yang juga menyalip taksi tersebut. Nissan, itu juga made in Japan, sangat cepat. Gus Dur dan sopir merasa kesal melihat sikap si Jepang yang terlalu nasionalis dan terlalu membanggakan semua made in Jepangnya. Nah, sesampainya di bandara yang tidak begitu jauh dari hotel, si sopir taksi kemudian bilang, $100 please. Si Jepang kaget, what? $100 is not too far from the hotel. Kemudian Gus Dur menyela, argometer made in from Jepang too, very fast. Nah, itu adalah sebuah cerita lucu yang pernah diceritakan oleh Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya semuanya ya. Baik, kali ini bertemu lagi dengan saya Pak Jumiko dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Semuanya tentunya sudah menyimak cerita di depan tadi. Ya, cerita apa tadi? Ya benar, cerita tadi adalah cerita anekdot. Apa itu anekdot? Apakah sama dengan cerita lucu atau hanya sekedar cerita guyon saja? Oh tentu tidak. Anekdot adalah sebuah cerita lucu yang dikemas yang fungsinya untuk memberikan sindiran atau kritikan, sehingga sindiran atau kritikan itu tidak terkesan menjatuhkan dan lebih santai. Baik, kemudian apa ciri-ciri sebuah cerita itu disebut anekdot, bukan hanya sekadar cerita lucu? Nah, setidak-tidaknya ada 5 ciri yang harus kita pahami. Berikut adalah ciri-ciri anekdot. Yang pertama, cerita anekdot dikemas dalam bentuk lelucon yang segar dan tidak bersifat menjatuhkan. Yang kedua, berisi suatu sindiran atau kritikan terhadap situasi tertentu kepada suatu pihak atau seorang tokoh. Yang ketiga, biasanya cerita ini
melibatkan tokoh-tokoh yang cukup dikenal oleh masyarakat. Yang keempat, ceritanya mengangkat topik-topik faktual yang biasanya terjadi juga di dalam masyarakat. Yang kelima, ceritanya berbentuk narasi singkat yang mengandung tokoh, latar, dan alur. Nah, itu tadi yang membedakan antara anekdot dan cerita lucu biasa. Kalau cerita lucu biasa, sekadar lucu, yang penting bisa hahaha tertawa-tertawa. Tapi tidak memiliki pesan-pesan yang mendalam atau kritikan-kritikan tertentu. Tapi kalau anekdot lebih ditekankan pada sindiran dan kritikan-kritikan yang diberikan kepada siapa, bisa seorang tokoh atau bisa perilaku masyarakat. Itu tadi adalah ciri-ciri anekdot. Setelah ini kita akan mengetahui struktur apa atau bagaimana struktur dari anekdot tersebut. Nah, tapi pada pembelajaran berikutnya. Untuk itu, terus pantengin video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.